Aku membuka mataku perlahan. Suasana di sekelilingku berbeda dari apa yang kupikirkan sebelumnya. Awalnya, aku hanya ingin berjalan-jalan sebentar di sebuah hutan yang terkenal di daerahku. Hanya untuk melepas penat dari rutinitas kuliah dan kehidupan kota yang melelahkan. Namun, kini aku sudah tidak tahu di mana aku berada. Jalan setapak yang tadi kulewati hilang entah kemana. Pepohonan yang tinggi menjulang kini seperti menutup jalanku, membuatku merasa terperangkap. Suara burung atau hewan hutan yang biasa ku dengar pun lenyap. Gantinya, hanya ada kesunyian yang berat dan angin dingin yang berhembus perlahan di antara dedaunan. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah perlahan mencari arah keluar. Tapi semakin aku berjalan, semakin aku merasa seolah-olah hutan ini bukan hutan biasa. Ada sesuatu yang aneh, yang sulit aku jelaskan dengan kata-kata. Langkah kakiku mulai terasa berat. Setiap kali aku menoleh ke belakang, bayangan pepohonan tampak berbeda, seperti berbisik tanpa suara. Sinar matahari yang dulu cerah kini terhalang oleh kabut tipis yang makin menebal. Suasana berubah menjadi kelam, padahal waktu belum sampai sore. Aku mulai merasakan detak jantungku meningkat. Perasaan takut dan bingung bercampur jadi satu. Aku harus keluar dari sini, pikirku berulang kali. Tapi entah mengapa, jalannya selalu berputar kembali ke tempat yang sama. Saat aku berhenti dan menunduk, sebuah suara samar terdengar. Bukan suara manusia, tapi seperti bisikan angin yang membawa kata-kata tak jelas. Jangan pergi, jangan pergi. Aku menegakkan kepala dan berusaha mencari sumber suara itu. Namun, hutan tetap diam. Aku terdiam sejenak, mencoba meredakan panikku. Ini cuma ilusi, aku harus kuat, kataku pada diri sendiri. Namun, langkahku kali ini terasa berbeda. Aku tahu aku tidak sedang berjalan di hutan biasa lagi. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap dari apa yang pernah aku bayangkan. Sesuatu yang menguji keberanianku, yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Aku bertekad, walau takut, aku harus terus maju. Karena di balik gelapnya hutan ini, aku yakin ada jalan keluar, entah ke dunia manapun itu. Aku melangkah perlahan, mencoba menahan gemetar yang tak kunjung reda. Semakin jauh aku berjalan, kabut di hutan semakin tebal, seperti tirai abu-abu yang menelan cahaya. Suara langkahku terdengar nyaring di antara keheningan, tapi tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang lain mengisi ruang itu. Bisikan-bisikan halus mulai menyusup ke telingaku. Bukan suara manusia biasa, melainkan suara yang lembut dan berulang, seolah angin membawa kata-kata yang tak jelas. Aku berhenti, menengok ke segala arah, berharap melihat siapa yang berbisik. Tapi yang ada hanya bayangan pepohonan dan ranting kering yang bergoyang pelan. Jangan takut, jangan lari. Suara itu semakin dekat, namun tetap samar dan misterius. Hatinya berdebar lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena ada rasa penasaran yang tumbuh perlahan. Siapa yang berbisik? Apakah ini hanya khayalanku yang lelah? Aku duduk di sebuah batu besar, menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam kepanikan. Di balik keheningan itu, aku merasa ada pandangan yang terus mengikuti setiap gerakanku, seolah hutan ini hidup dan memperhatikanku dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, seekor burung hantu melesat dari balik ranting, terbang rendah melewati wajahku. Suaranya yang khas menambah dingin udara malam yang mulai menyelimuti. Ini bukan hutan biasa, pikirku. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam di sini. Aku mencoba berjalan kembali, tapi jalanku terhenti oleh perasaan aneh yang menyergap.
seperti ada tangan tak terlihat yang menahan langkahku. Semakin aku berusaha, suara bisikan semakin kuat, sampai akhirnya satu kalimat terucap jelas di pikiranku. Berhati-hatilah, jangan terlalu jauh. Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan ranting dan cahaya remang yang menari-nari di kejauhan. Hutan ini bukan hanya gelap secara fisik, tapi juga penuh rahasia yang bersembunyi di balik kabut dan bisikan itu. Dalam kesendirian yang mencekam, aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar terperangkap di hutan ini, atau di antara dunia yang berbeda? Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus tetap kuat, meski setiap detik semakin berat. Aku terus melangkah di tengah kabut yang makin pekat. Dada terasa sesak, namun ada satu hal yang menggerakkan aku maju. Sebuah cahaya. Cahaya itu bukan sinar matahari biasa, tapi seperti lentera lembut yang berkilauan, memancar dari kejauhan di balik pepohonan. Aku merasa terhipnotis, seperti ada magnet tak terlihat yang menarikku ke sana. Cahaya itu indah, menenangkan, namun sekaligus membangkitkan rasa penasaran dan ketegangan yang tak terjelaskan. Setiap langkahku mengeluarkan suara yang bergema aneh, membuatku merasa seolah dunia di sekitarku membungkuk, menyambut kedatanganku. Suasana berubah, kabut seolah menipis ketika aku mendekati sumber cahaya itu, dan udara terasa lebih hangat meski malam mulai merangkak. Namun di balik keindahan itu, ada perasaan ganjil yang menusuk hati. Seperti ada janji tersembunyi dalam cahaya itu, sesuatu yang ingin disampaikan tapi sulit kugapai maknanya. Aku mendengar lagi bisikan-bisikan itu, tapi kini lebih lembut, seperti lagu yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang sedang tersesat. Ini jalan keluarmu. Suara-suara itu bergema dalam pikiranku. Ikuti dan kau akan menemukan apa yang kau cari. Aku menatap ke depan dan melihat sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu tua dengan ukiran rumit, berdiri megah di tengah hutan. Pintu itu terbuat dari bahan yang berkilauan, memantulkan cahaya lentera itu seperti cermin. Tidak ada jalan lain kecuali melewati pintu itu. Hatiku berdegup cepat, campuran antara takut dan harapan. Apakah pintu ini benar-benar membawa aku keluar? Ataukah malah membawaku ke sesuatu yang lebih asing dan misterius? Dengan tangan gemetar, aku mengulurkan tangan ke gagang pintu, dan saat sentuhan itu terjadi, udara di sekitarku bergetar, dan aku merasakan sebuah energi yang sangat kuat mengalir ke dalam tubuhku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu itu perlahan. Saat pintu terbuka, aku terhenyak. Di depan mataku terbentang pemandangan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah kota yang berkilauan di tengah hutan. Namun, kota ini bukan seperti kota pada umumnya. Bangunannya seperti terbuat dari kristal dan cahaya, memancarkan warna-warni yang lembut dan memukau. Jalan-jalan yang bersih dan berliku tampak berkilau, seperti terbuat dari embun pagi yang abadi. Udara di sini hangat dan wangi, seperti campuran harum bunga yang belum pernah aku cium sebelumnya. Suasana tenang, damai, namun terasa sangat hidup. Aku berjalan perlahan, takjub dengan keindahan yang menyelimuti setiap sudut kota ini. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meski kota ini penuh dengan keindahan dan warna, tidak ada seorang pun manusia yang kulihat. Hanya keheningan dan angin yang menggerakkan daun-daun di pepohonan yang tumbuh di sepanjang jalan. Aku mencoba memanggil, "Halo, ada siapa di sini?" Tapi suaraku hanya memantul dan hilang di udara, seolah kota ini terbungkus oleh sebuah selimut diam yang tebal. Lalu, dari kejauhan, aku melihat sosok-sosok samar yang berjalan pelan, berbalut pakaian tradisional dengan warna-warna lembut.
Mereka tersenyum padaku dengan tatapan hangat, namun seolah tidak sepenuhnya nyata. Mereka tampak seperti bayangan hidup yang tidak terikat oleh waktu. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata dengan suara yang halus, "Selamat datang, jiwa yang tersesat. Kota ini bukan dunia yang kau kenal, tapi tempat di mana waktu dan ruang berlapis menjadi satu." Aku terpana, tak mampu berkata apa-apa. Hati ini campur aduk antara rasa takut, kagum, dan kerinduan yang mendalam. Di mana aku? Apa aku masih hidup? Tanyaku dalam hati. Sosok itu tersenyum dan menjawab, "Kau berada di antara dunia, di kota yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Kota ini indah, tapi juga penuh rahasia dan pilihan. Disinilah kau harus mencari jalan pulang." Malam mulai menyelimuti kota itu dengan cahaya bintang yang berkilauan seperti kristal kecil di langit. Aku berdiri di tengah jalan, merasakan dingin yang berbeda dari hutan sebelumnya. Sebuah perasaan asing yang memanggilku untuk terus menggali misteri kota ini. Aku tahu petualangan ini jauh dari selesai, justru baru dimulai. Aku melangkah mendekat ke sosok-sosok itu, mencoba menyembunyikan rasa gelisah yang mengalir deras di dadaku. Mereka ramah, tapi ada aura misterius yang sulit kujelaskan. Mereka menyambutku dengan senyum hangat, tapi matanya seolah menyimpan rahasia yang dalam, seakan mereka tahu sesuatu yang aku tidak. Seorang wanita muda dengan mata lembut menghampiriku. "Kau pasti lelah, jiwa yang tersesat. Di sini waktu berjalan berbeda, tidak seperti dunia tempatmu berasal," katanya pelan, suaranya menenangkan tapi penuh arti. Aku mencoba mengerti, apa maksudmu? Apakah aku masih hidup? Atau aku sudah meninggal? Dia tersenyum penuh pengertian. "Kota ini adalah tempat di antara dua dunia. Disinilah jiwa-jiwa seperti dirimu datang untuk mencari jawaban dan memilih jalan mereka." Hatiku berdebar. Semua ini begitu membingungkan dan membebani pikiranku. Mereka mulai bercerita tentang waktu yang melengkung, tentang dunia nyata yang hanya satu dari banyak lapisan kehidupan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi panjang yang tak berujung. Meski kota ini indah dan damai, aku mulai merasakan kesepian yang sangat dalam. Warga kota terlihat hidup, tapi mereka juga seperti terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak bisa mereka tinggalkan. Seorang pria tua mendekat, matanya tajam tapi lembut. "Kami semua pernah seperti kamu, tersesat dan mencari jalan pulang. Tapi setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri." Aku menatap wajah mereka satu persatu, merasakan berat beban yang mereka simpan. Aku pun bertanya, bagaimana aku bisa keluar dari sini? Bagaimana aku kembali ke dunia nyata? Mereka saling berpandangan, lalu wanita muda itu berkata, "Kau harus memahami kota ini dulu, mengerti rahasia waktu dan keberadaan. Baru kemudian kau bisa memilih jalanmu." Perlahan, aku mulai menyadari bahwa ini bukan hanya soal menemukan jalan keluar, tapi tentang perjalanan batin yang harus kujalani, mengenal diriku sendiri, ketakutan dan harapan yang selama ini tersembunyi. Aku berdiri di tengah kota yang penuh misteri ini, siap menghadapi apapun yang menantiku. Karena aku tahu, jalan pulang itu hanya bisa kutemukan jika aku berani melangkah ke dalam kegelapan dan terang sekaligus. Seiring waktu berjalan di kota ini, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan hitungan detik dan menit. Jam di pergelangan tanganku, yang kupikir tak lagi berguna di tempat ini, tetap berdetak, tapi terasa seperti terlambat atau bahkan berhenti sesaat, lalu berlari cepat dalam sekejap. Penduduk kota itu pernah mengatakan, di sini waktu bukanlah sesuatu yang linear seperti di dunia nyata.
Waktu berputar, melingkar, bahkan terhenti. Kadang aku merasa seperti baru saja menatap satu sudut kota, tapi ketika menoleh ke arah lain, waktu telah melesat jauh ke depan. Aku mencoba memahami, namun malah makin bingung. Beberapa kali aku menemukan diriku berada di tempat yang sama, tapi suasana sekitarnya berbeda. Ada bunga yang mekar tiba-tiba, atau awan yang bergeser drastis di langit. Ketika aku bertanya pada seorang pria yang tampak bijaksana, ia berkata, "Di kota ini, waktu adalah sebuah pusaran. Kau bisa tersesat dalamnya jika tak hati-hati. Kota ini hidup karena waktu yang tak bisa dimengerti oleh akal." Aku menunduk, berusaha menenangkan pikiranku yang berputar-putar seperti pusaran air. Aku sadar, aku tidak hanya tersesat secara fisik, tapi juga tersesat dalam makna waktu dan eksistensi. Ketika malam tiba, langit kota berubah menjadi kanvas penuh bintang yang berkilauan berbeda dari langit dunia nyata. Warga kota duduk tenang, menyambut malam dengan ritual sunyi yang misterius, seolah mereka merayakan waktu yang mereka punya, waktu yang aku sendiri belum mengerti. Aku mulai merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung, antara rindu pada dunia nyata dan keindahan kota yang memikat. Apakah aku akan terus berada di sini, atau ada cara untuk memecahkan teka-teki ini dan kembali? Aku tahu, untuk keluar, aku harus memahami rahasia waktu kota ini, dan menerima bahwa segala sesuatu di sini mungkin bukan seperti yang aku pikir selama ini. Hari demi hari berlalu, tapi aku merasa waktu di kota ini seperti melambat, bahkan kadang berhenti sejenak. Di tengah keindahan yang memukau dan damai yang aneh, hatiku mulai merasakan sesuatu yang sangat dalam, kesepian. Aku duduk di bangku taman yang terbuat dari batu kristal, menatap langit malam yang berkilauan seperti berlian. Rasa rindu pada rumah, pada keluargaku, pada dunia nyata yang selama ini kuanggap biasa, menyeruak kuat dalam dada. Aku ingin sekali mendengar suara mereka, merasakan hangat pelukan ibu, atau sekadar tertawa bersama teman-teman. Namun kota ini, seindah apapun, tak bisa menggantikan kehadiran mereka. Penduduk kota yang ramah pun tidak mampu mengisi ruang kosong di hatiku. Mereka tampak seperti sosok bayangan yang hidup dalam dunia yang terhenti, tanpa waktu dan tanpa cerita. Setiap malam aku bermimpi tentang dunia luar, tentang tawa dan air mata, tentang jalanan yang riuh dan suara-suara yang penuh kehidupan. Tapi ketika terbangun, aku di sini terjebak dalam keheningan yang menusuk. Rindu ini menjadi beban yang semakin berat, namun juga menjadi api yang menyulut tekadku untuk mencari jalan pulang. Aku sadar, bukan hanya tubuhku yang harus keluar dari kota ini, tapi jiwaku harus kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya. Namun, aku juga takut. Takut jika perjalanan pulang itu akan membawa perubahan yang tak aku mengerti. Takut jika apa yang aku cari selama ini tidak lagi sama ketika aku kembali. Di tengah kesepian ini aku belajar memahami satu hal penting. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut atau kesepian, tapi tetap maju walau hati terluka. Aku menghela napas dalam-dalam, memandang kota yang memancarkan cahaya lembut di sekelilingku. Aku harus kuat. Aku harus menemukan jalan pulang. Saat malam semakin dalam, aku berjalan menyusuri jalan berkelok di kota mistis itu, dikelilingi oleh cahaya lembut yang seolah menuntunku ke sebuah tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jantungku berdebar kencang antara rasa takut dan harapan. Aku tahu, ini saatnya aku menghadapi sesuatu yang penting. Di ujung jalan, aku melihat sosok berdiri di bawah pohon besar yang daun-daunnya berkilauan seperti bintang.
Sosok itu mengenakan jubah putih dengan tudung yang menutupi wajahnya, namun aura tenang dan kuat terpancar dari kehadirannya. "Akhirnya kau datang?" Suara lembut namun penuh wibawa terdengar. Aku tidak bisa menahan diri. "Siapa kau? Apa kau penjaga kota ini?" Dia mengangguk pelan. "Aku adalah penjaga kota, penjaga batas antara dunia ini dan dunia nyata. Aku tahu mengapa kau datang, dan aku juga tahu jalan yang harus kau tempuh untuk kembali." Aku merasa campur aduk, ingin segera pulang, tapi juga takut akan harga yang harus kubayar. "Apa yang harus aku lakukan?" Tanyaku penuh harap. Penjaga itu menjelaskan, "Kota ini bukan hanya tempat yang indah, ini adalah ujian jiwa. Untuk kembali, kau harus melewati perjalanan batin yang berat. Kau harus menghadapi ketakutan dan keraguan terdalammu. Jika kau mampu, pintu dunia nyata akan terbuka." Aku terdiam. Perjalanan batin yang dia maksud terdengar begitu menakutkan. Namun aku tahu aku tidak punya pilihan lain selain melangkah maju. "Jangan takut," kata penjaga itu sambil mengulurkan tangan. "Aku akan membimbingmu, tapi jalan ini hanya bisa kau tempuh sendiri." Aku mengulurkan tangan, menggenggam tangan penjaga itu dengan erat. Dalam genggaman itu aku merasakan kekuatan yang mengalir, hangat namun penuh energi. "Mari kita mulai perjalananmu," katanya. Dengan langkah penuh tekad, aku mengikuti penjaga kota itu, meninggalkan jalan berkilau di belakangku, masuk ke dalam kegelapan yang baru. Kegelapan yang bukan hanya luar, tapi juga dalam diriku sendiri. Kegelapan menyelimutiku, bukan seperti kegelapan biasa, tapi kegelapan yang penuh dengan bayangan dan gema dari pikiran-pikiran terdalamku. Aku berjalan mengikuti penjaga kota itu, tapi setiap langkah terasa semakin berat. Suara-suara dalam pikiranku mulai muncul, keraguan, ketakutan, dan penyesalan yang selama ini kutolak. Aku melihat bayangan masa lalu, kegagalan, dan keputusan yang menyesakkan dada. Rasanya seperti ditarik ke dalam pusaran emosi yang tak berujung. Aku ingin berhenti, ingin menyerah, tapi genggaman tangan penjaga itu tetap kuat, menahan aku agar tak terjatuh. Hadapi semuanya, suara lembut penjaga itu bergema. "Hanya dengan menghadapi, kau bisa melewati kegelapan ini." Aku mengumpulkan keberanian, menatap bayangan-bayangan itu satu persatu. Aku berbicara pada diri sendiri, mengakui kesalahan dan ketakutanku. Perlahan, kegelapan itu mulai berubah, menjadi cahaya yang redup namun hangat. Setelah melewati ujian batin yang terasa seperti berabad-abad, aku tiba di sebuah pintu bercahaya terang. Penjaga kota berkata, "Ini adalah pintu menuju dunia nyata. Tapi ingat, kau tak akan kembali seperti saat kau pergi. Pengalaman ini akan mengubahmu." Dengan napas berat, aku melangkah melewati pintu itu. Cahaya menyelimuti tubuhku, dan perlahan aku merasa berat badanku menghilang. Ketika aku membuka mata, aku terbaring di tanah hutan yang basah oleh embun pagi. Sinar matahari pagi menembus sela-sela dedaunan, menghangatkan kulitku yang dingin. Suara burung berkicau riang mengisi udara, seperti menyambut kepulanganku. Aku duduk perlahan, merasakan tubuhku nyata, namun jiwa dan pikiranku berbeda. Semua yang aku alami di kota mistis itu terasa seperti mimpi, tapi getaran emosi dan perubahan dalam diriku sangat nyata. Aku menatap sekeliling, menemukan jalan setapak yang kini jelas dan familiar. Aku tahu ini jalan pulang ke rumah, ke dunia yang selama ini kutinggalkan tanpa sadar. Namun sesuatu dalam diriku telah berubah. Aku tidak lagi sama seperti saat pertama kali masuk ke hutan itu. Aku membawa serta pelajaran tentang keberanian, kerinduan, dan penerimaan yang lebih dalam dari yang pernah kupikirkan.
Perjalanan melalui kegelapan dan cahaya di kota mistis itu membuka mataku pada hal-hal yang selama ini tersembunyi, rasa takut yang harus dihadapi, kesepian yang harus diterima, dan kekuatan yang ada di dalam diri sendiri. Aku berdiri dan melangkah pelan, menyusuri jalan yang kini terang dan nyata. Hutan yang dulu menakutkan kini terasa seperti rumah sementara yang membentukku menjadi lebih kuat. Aku tahu perjalanan ini bukan hanya tentang keluar dari hutan, tapi tentang kembali menjadi diriku yang sesungguhnya, dengan jiwa yang lebih utuh dan siap menghadapi dunia nyata. Dan dengan langkah pasti, aku melangkah ke depan, menyambut hari baru dengan hati yang penuh harapan.